yaitu Irwan, mencoba mencangkul tanah dekat makam tersebut. Baru 2 kali ayunan cangkul, suara raungan dari dalam bumi terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua, Halim Utstim. Hai guys, kembali lagi di channel gua, Halim Utstim. Kali ini gua akan menceritakan sebuah kisah horor dari Karawang. Cerita ini adalah ritual di Alas Rangkas Dengklok. Kisah ini berceritakan dari pengalaman-pengalaman warga sekitar. Bagaimana ada suatu kuburan di tengah-tengahnya, dan bagaimana keseraman-keseraman yang terjadi di daerah itu. Oke, penasaran kisahnya? Stop kalian senyum bro. Mari kita dengarkan kisahnya. Malam itu hujan mengguyur pelan desa Rawagede, sebuah kampung kecil yang berada di pinggiran Alas Rangkas Dengklok, Karawang. Angin desir berdesir dari arah hutan membawa batu tanah basah dan aroma kayu lapuk yang menyengat. Di dalam saung kecil beratap rumbia, seorang petani tua bernama Pak Ramdan duduk meringkuk sambil menyeruput kopi hitamnya yang sudah dingin. Matanya tak lepas dari jendela reot yang menghadap langsung ke ladang kosong, tempat satu pusara batu berdiri sendirian. Itulah kuburan aneh yang tak pernah disentuh warga. Letaknya ganjil, tepat di tengah ladang kosong yang tidak ditanami siapapun, seolah tanah di sekelilingnya mengusir kehidupan. Rumor beredar bahwa siapapun yang mencoba menggali atau membersihkan makam itu akan menemui nasib buruk. Dan entah kebetulan atau bukan, sudah 3 orang petani yang meninggal mendadak setelah mencoba menanam padi di sekitar sana. Pak Ramdan tahu cerita itu bukan hanya isapan jempol. Ia sendiri pernah melihat kejadian mengerikan 10 tahun silam, saat seorang pemuda dari desa tetangga yaitu Irwan mencoba mencangkul tanah dekat makam tersebut. Baru 2 kali ayunan cangkul, suara raungan dari dalam bumi terdengar, dalam dan berat, seperti makhluk purba yang kesakitan. Irwan jatuh pingsan dan seminggu kemudian ia ditemukan tewas di rumahnya dengan wajah pucat dan tubuh yang membeku, walau tidak ada satupun pendingin di ruangan itu. Sejak saat itu, kuburan di tengah ladang itu dikenal sebagai kuburan tumbal. Konon, dulunya itu adalah tempat perjanjian seseorang dukun pesugihan dengan makhluk gaib dari Alas Rangkas Dengklok. Makhluk itu menuntut tumbal jiwa setiap malam Jumat Kliwon sebagai bayaran atas kekayaan yang diberikan. Dan bila tidak diberi, maka makhluk itu akan memilih sendiri korbannya. Tanggal 12 Mei tahun 2001, malam Jumat Kliwon, kampung kembali diguncang teror. Seorang warga bernama Bu Rasih ditemukan tewas di dapurnya. Tubuhnya kaku seperti kayu, matanya terbuka menatap langit-langit rumah, dan lidahnya menjulur hingga robek. Yang paling menyeramkan, tanah di bawah jasadnya menghitam, gosong, seolah terbakar dari dalam. Warga langsung geger. Ini adalah korban ketiga dalam 2 bulan terakhir. Semua tewas di malam Jumat Kliwon. Tak ada luka, tak ada pelaku, namun kematiannya seragam, kaku, mata terbuka, dan tanah hangus. Pak Lurah Jamhari mencoba meredam kepanikan, tapi dalam hati ia pun takut. Ia tahu semua ini adalah hubungannya dengan kuburan terkutuk itu. Malamnya, para sesepuh kampung berkumpul di rumah Pak Lurah. Di antara mereka hadir seorang kuncen tua bernama Ki Amat yang jarang sekali keluar dari rumahnya di dekat hutan. Ini bukan kematian biasa, ujar Ki Amat dengan suara serak. Ini tumbal yang diambil oleh penjaga alas. Aku tahu siapa yang memulai semuanya. Semuanya menoleh. Ki Amat melanjutkan lirih. 20 tahun lalu, seorang saudagar kaya bernama Abdurrahman membangun rumah besar di desa ini. Asalnya dari luar,
Tak ada yang tahu siapa dia, tiba-tiba kaya, tiba-tiba dermawan, tapi malam-malam sering terdengar suara kambing disembelih dari rumahnya. Padahal tak ada hewan di sana. Lalu rumah itu terbakar sendiri, dan kuburan itu muncul esok harinya di tengah ladang, sunyi menyelimuti ruangan. Dia bukan orang biasa, lanjut Kit Ahmad. Dia pemuja kekayaan dari Alas, dan kini perjanjian itu belum selesai. Keesokan harinya, para warga yang masih berani berkumpul mencoba memagari sekitar ladang dan berdoa bersama. Namun, malam harinya, hal yang lebih buruk terjadi. Pak Ramdan yang selama ini dikenal kuat dan jarang sakit, ditemukan tewas di saungannya. Tubuhnya kaku, matanya menatap ke arah kuburan, dan di bawahnya tanah benar-benar terbakar. Bahkan kayu dudukannya menjadi arang. Di sebelah jenazahnya terdapat secari kain putih yang belum pernah terlihat sebelumnya. Kain itu basah oleh lumpur dan darah dan tercium bau anyir yang menyengat. Tak seorang pun berani menyentuhnya. Warga mulai yakin ini bukan kebetulan. Ini adalah giliran jiwa-jiwa yang harus ditebus karena perjanjian lama yang dilanggar. Pagi setelah kematian Pak Ramdan, suasana di desa Rawagede berubah drastis. Tak ada lagi suara ayam berkokok atau anak-anak bermain di halaman. Orang-orang menutup pintu rapat-rapat. Di balai desa, Pak Lurah Jamhari mengumpulkan semua tokoh masyarakat termasuk Ki Ahmad. Ia tahu ini tak bisa lagi dianggap sebagai peristiwa biasa. 4 orang mati dalam 2 bulan, semua di malam Jumat Kliwon. Ini bukan alam, ini bukan takdir, ucap Pak Lurah dengan suara berat. Ki Ahmad mengangguk pelan, di tangannya tergenggam seuntai tasbih kayu berwarna hitam, kelam, konon berasal dari pohon jati tertua di Alas Rangkas Dengklok. Penjaga alas itu sudah bangkit, perjanjian lama telah dilanggar, tapi darahnya belum lunas. Semua orang yang hadir menatap Ki Ahmad dalam diam. Hanya satu orang yang berani bersuara, yaitu Yayan, cucu Pak Ramdan yang baru pulang dari perantauan di Jakarta. Kita bawa polisi biar mereka yang usut ini, kata Yayan, meski suaranya sedikit gemetar. Polisi tidak bisa menangkap yang tak kasat mata, jawab Ki Ahmad pelan. Kau kira tidak pernah dicoba? Tahun 1995 pernah ada 2 orang tentara yang datang menelusuri Alas karena ada laporan kehilangan ternak. Mereka tak pernah kembali. Yang ditemukan hanya senapan mereka tergeletak di dekat pohon keramat. Dan senapannya sudah berkarat total, seolah dikubur puluhan tahun. Yayan terdiam. Ki Ahmad melanjutkan, kalau kalian ingin selamat, satu-satunya cara adalah masuk ke dalam alas. Temui penjaga sesungguhnya. Tapi tak semua orang bisa kembali. Malamnya, Ki Ahmad mempersiapkan ritual khusus di dekat batas hutan. Bersama Pak Lurah dan 3 warga yang masih berani, Yayan, Pak Dirman, dan seorang penjaga makam bernama Midun. Mereka membentuk lingkaran dengan kemenyan dan bunga 7 rupa. Ki Ahmad mencoba membaca doa-doa kuno dari naskah Usang Baraskara Pegon. Tiba-tiba dari balik pepohonan gelap terdengar suara langkah kaki, namun bukan seperti manusia. Bunyi seret seperti tubuh besar yang diseret rantai berulang pelan. Jangan lihat ke arah suara, bisik Ki Ahmad cepat. Apapun yang terjadi, jangan lihat. Tapi Yayan yang penasaran dan setengah tak percaya dengan semua ini melirik, dan saat itulah ia melihatnya. Di antara pepohonan, sosok tinggi besar berdiri. Tingginya hampir 2 kali manusia. Tubuhnya hitam berlendir dan matanya merah menyala. Ia tak punya wajah, hanya rongga besar menganga di tengah kepalanya, seperti lubang neraka yang dalam.
Dari tubuhnya menggantung kepala-kepala manusia, sebagian masih segar, sebagian tinggal orang. Yayan ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Sosok itu menoleh, atau lebih tepatnya berbalik ke arahnya. Dan dunia langsung menjadi hitam. Yayan terbangun keesokan paginya di gubuk kiamat. Pak Lurah dan Pak Dirman ada di sana. Tapi Midun, penjaga makam, hilang. Dia tak kembali, ucap kiamat datar. Dia yang dilihat makhluk itu. Yayan menangis. Di pikirannya masih terpatri sosok mengerikan yang dilihatnya semalam. Apa itu? Dia disebut Singalodra, penjaga perjanjian makhluk gaib yang muncul dari darah dan janji manusia. Dan tidak akan pernah kenyang kalau kita tidak kembalikan perjanjian atau tidak mengusirnya. Dia akan terus mengambil tumbal. Minggu depan akan ada korban lagi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Pak Lurah. Kiamat menunduk. Kita harus temukan orang yang membuat perjanjian itu. Ia masih hidup. Malam itu, kiamat membuka kembali catatan tua yang disimpannya selama puluhan tahun. Dari lembaran usang itu, nama sang pemuja pesugihan disebut Abdurrahman. Namun dalam catatan kematian desa, Abdurrahman dinyatakan meninggal tahun 1987 akibat kebakaran rumah. Tapi tidak ada jenazah yang ditemukan, hanya abu dan bekas terbakar tanpa tulang. Saya rasa dia belum mati, ucap kiamat pelan. Atau lebih tepatnya, dia disembunyikan oleh makhluk itu. Pak Lurah tercengang, jadi semuanya ini belum selesai sejak dulu. Benar. Dan dia pasti masih di hutan, menunggu menyembunyikan tubuhnya. Atau mungkin sudah bukan manusia lagi. Tepat 1 minggu setelah kematian Pak Ramdan, malam Jumat Kliwon kembali datang. Warga dicekam ketakutan, tidak ada yang tidur. Semua lampu dinyalakan. Di tengah malam terdengar suara tangisan. Bukan dari manusia, tapi dari ladang dekat kuburan. Tangisan itu lirih, namun perlahan berubah menjadi jeritan yang memekakkan telinga. Saat subuh tiba, warga menemukan sebuah boneka kecil bersimpah darah, tergantung di tiang listrik. Di bawahnya seekor ayam hitam tergorok tanpa kepala. Dan lebih aneh lagi, foto tua berwarna sepia menempel di dinding pos ronda. Foto itu menunjukkan seseorang berdiri di depan rumah besar zaman dulu. Di belakangnya samar-samar tampak sosok tinggi besar berdiri di antara bayangan pohon. Wajah pria itu adalah Abdurrahman. Fajar belum benar-benar menyising ketika Pak Lurah, Kiamat dan Yayan kembali menginjakkan kaki di batas alas Rangkas Dengklok. 3 malam sejak penemuan foto tua dan ayam tergorok itu, kampung makin dicekam ketakutan. Tiap malam Jumat Kliwon, satu persatu warga kembali jadi tumbal. Kali ini seorang anak kecil ditemukan tewas di dekat sungai. Mata terbuka, tubuh membatu, dan di bawah jasadnya tanah hangus menghitam. Sudah tak ada waktu lagi. Jika memang Abdurrahman belum mati, kita harus menemukannya, ucap Pak Lurah. Kiamat menjawab, matanya menerawang ke hutan lebat di hadapan mereka. Kalau dia memang sudah bukan manusia lagi, kita tak punya banyak pilihan. Mereka bertiga melangkah masuk ke hutan, hanya berbekal obor dan doa. Pepohonan tinggi menyelimuti cahaya, dan bau busuk lumpur menyengat dari tanah yang diinjak. Langkah mereka membawa mereka ke tengah hutan, ke sebuah lokasi yang selama ini dianggap terlarang. Petak 13, area yang ditandai dengan 3 pohon beringin raksasa dan tanah yang selalu lembab meski musim kemarau. Di tengah petak itu berdiri sebuah gubuk kayu tua yang separuh roboh, ditelan akar dan semak belukar. Di depan pintu gubuk tergantung aneka kepala kambing, ayam, bahkan monyet.
Bau amisnya menusuk hidung. Kiamat menggenggam erat tasbihnya. Inilah tempatnya. Saat mereka melangkah mendekat, terdengar suara parau. Dan dari dalam, seperti dari dalam sumur tua. Kalian datang terlambat. Dari balik kegelapan, gubuk muncul sosok lelaki tua mengenakan kain putih kumal. Rambutnya panjang tak terurus. Matanya kosong dan kulitnya mengelupas seperti daun kering. Wajahnya meski hancur oleh luka dan waktu masih dikenali dari foto tua itu. Itulah Abdurrahman. Kau tak mati, bisik Yayan dengan tubuh gemetar. Aku tidak boleh mati, saut Abdurrahman. Aku telah membayar dengan darah. Tapi mereka inginkan lebih. Setiap tahun mereka meminta ganti. Dan aku beri. Aku beri mereka, kalian semua terdiam. Apa maksudnya? Tanya Pak Lurah dengan suara pelan. Abdurrahman tersenyum. Senyum kosong yang membuat bulu kuduk merinding. Warga desa, kalian adalah bagian dari perjanjianku. Kalian semua adalah tumbal berjalan. Karena tanpa desa ini, aku tak bisa tetap hidup. Lalu tiba-tiba tanah di sekitar mereka bergemuruh. Dari balik pohon dan tanah berlumpur muncul sosok-sosok tinggi besar berlendir, singa lodra, dan makhluk-makhluk lainnya. Mereka tidak menyerang tapi berdiri mengelilingi mereka bertiga seperti menunggu. Abdurrahman membuka kain putih dari tubuhnya dan di bawahnya tidak ada daging. Tubuhnya hanya tulang dan urat hidup yang tetap berdiri karena kekuatan makhluk-makhluk itu. Aku hanya wadah, aku hanya jembatan, tapi sekarang waktunya hampir habis. Mereka butuh wadah baru. Mata-mata makhluk itu beralih kepada Yayan. Tidak, kiamat melompat, membaca doa dan melempar garam dan bunga ke arah tanah. Tapi tanah itu menelan bunga seperti pasir hidup. Satu makhluk menyambar kiamat, dan dalam sekejap tubuh sang kuncen terseret ke dalam lumpur. Pak Lurah mencoba kabur, tapi tanah di bawahnya meledak, dan ia tercebur dalam lubang gelap yang terbuka begitu saja di depan gubuk. Yayan tinggal sendiri, tubuhnya gemetar, tapi ia masih membawa potongan foto Abdurrahman yang ia simpan di saku. Ia lemparkan ke tanah sambil berteriak, "Aku tolak perjanjian ini. Kau tidak berhak mengambil kami." Saat itu juga tanah berhenti bergemuruh. Makhluk-makhluk itu membeku. Dan Abdurrahman berteriak-teriakan panjang sebelum tubuhnya mulai meleleh perlahan seperti lilin terbakar. Dari dalam tubuhnya keluar asap pekat. Dan satu persatu makhluk di sekitarnya lenyap seperti ditelan kabut. Yayat pingsan. Beberapa minggu kemudian Yayat selamat. Ia ditemukan oleh warga dari kampung sebelah, tergeletak di tepi ladang dekat kuburan tua. Tubuhnya kotor namun masih hidup. Sejak saat itu tak ada lagi korban di malam Jumat Kliwon. Kuburan itu perlahan tertutup sendiri oleh rumputan liar. Dan tak ada lagi tampak seperti makam. Gubuk di petak 13 menghilang. Tak pernah ditemukan meski dicari warga selama berhari-hari. Desa kembali tenang. Namun 6 bulan setelah kejadian itu, Yayan pindah kembali ke kota. Ia membuka usaha sendiri di Jakarta, dan tiba-tiba hidupnya berubah drastis. Kaya mendadak, rumah mewah, mobil, usaha yang sukses. Saat ditanya rahasianya, ia hanya menjawab, "Warisan dari kakek saya." Namun suatu malam, tetangga melihat Yayan di balkon rumah berbicara sendiri sambil menyembelih ayam hitam. Dan di belakang rumahnya terdapat satu kuburan kecil di tengah taman dengan tanah yang selalu basah dan tak pernah kering meskipun musim kemarau tamat. Oke guys, gitu aja kisah horor kali ini. Bagi kalian yang punya kisah-kisah horor lainnya, boleh tulis di email gua atau kolom komentar di bawah ini.
Oke, gak usah senyum-senyum. Kita tunggu video selanjutnya. Halim Uts Team. Thank you guys.